Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Latifatul Lutfi dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kewirausahaan saya yang berjudul The Source of Hermes dari daun sirsak sebagai solusi pemecah masalah untuk mengatasi kutu rambut dari matkul kewirausahaan yang diampu oleh Ibu APT Eko Retnawati, MSI M-Farm. Lanjut saja. Untuk latar belakangnya yaitu Indonesia kaya akan tumbuhan buah-buahan karena tanahnya yang subur. Tumbuhan yang ada salah satunya adalah pohon sirsak. Tumbuhan ini sangat memiliki banyak khasiat, salah satunya bagian daunnya. Kutu dapat menyebar dengan melalui kontak langsung seperti penggunaan topi, sisir, pita rambut, juga penggunaan bantal untuk bersama, dan kurangnya menjaga kebersihan rambut. Selain itu, cuaca panas dan lingkungan juga dapat menyebabkan munculnya kutu rambut. Pengobatan kutu rambut biasanya diatasi dengan menggunakan obat kutu yang mempunyai kandungan kimia yaitu heksaklorosikloheksan 0,5% yang pada umumnya lambat membunuh dan tidak disarankan penggunaannya karena resistensi. Dengan adanya fenomena tersebut, saya inisiatif dan membuat inovasi menggunakan daun sirsak sebagai penawar kutu yang menyebabkan gatal pada kulit kepala dan menghilangkan kutu yang ada di kepala. Dengan beberapa inovasi melalui percobaan kami mengenalkan inovasi kami yang menjadi pembeda dari yang lain yaitu Hermes ekstrak daun sirsak yang merupakan Hermes dari bahan herbal yang memiliki banyak khasiat dan dampak positifnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan Hermes The Source Soap. Yang kedua, apa saja manfaat dan kandungan dalam Hermes The Source Soap. Yang ketiga, apa peluang dan kelemahan Hermes The Source Soap ini untuk masuk dalam pasar persaingan. Yang keempat, yaitu bagaimana cara memasarkan produk The Source Soap untuk memperoleh keuntungan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama pemanfaatan bahan alami sebagai pemecah masalah kutu rambut, yang kedua pengenalan produk untuk mendapatkan peluang pasar, yang ketiga membangkitkan eksistensitas produk ekstrak bahan alami. Dan luaran yang diharapkan yaitu produk dari daun sirsak ini dapat berfungsi untuk menghilangkan kutu dan memperbaiki rambut, uji laboratorium yang memperoleh hasil keamanan produk, mendapatkan branding untuk produk daun sirsak, mendapatkan hak jual beli sebagai hak paten, dan yang terakhir yaitu mendapatkan kesempatan untuk mempublikasikan produk ke dalam masyarakat untuk selalu bereksistensi sebagai obat herba. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. The Source of Hermes ini menggunakan bahan alam yaitu ekstrak daun sirsak sehingga produk yang dihasilkan berwarna hijau khas dengan daun sirsak. The Source of Hermes ini hadir dengan desain yang modern dan memiliki harga yang sangat terjangkau. Selain itu, The Source of Hermes ini mempunyai keunikan dan kelebihan dibanding dengan produk lain yaitu dapat digunakan secara mudah dan praktis. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama, lokasi produksi. Kegiatan produksi dilakukan di tempat yang dekat dengan bahan baku sehingga memudahkan dalam proses produksi. Kegiatan pemasaran dilakukan di permukiman tempat produksi. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk yang akan kami lakukan pertama ke teman kami sesama mahasiswa untuk memberikan efek loyalitas agar memberikan pengaruh kepada pasar yang lebih luas lagi. Kemudian kami juga akan memasarkan ke berbagai platform online dan offline. Di platform online kami akan menggunakan Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Selain itu, kami juga akan mempromosikan produk kami di media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Sedangkan di platform offline kami akan mendistribusikan produk kami ke berbagai toko. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi usaha. Yang pertama, analisis keuangan bisa dilihat di bawah ini, yaitu ada jenis biaya dan iuran, volume satuan, harga satuan, dan jumlah. Dan untuk biaya produksi yaitu total biaya produksi sama dengan fixed cost atau VC ditambah variable cost atau VC sama dengan 625.000 ditambah 10.320.000 sama dengan 10.945.000. Dan untuk penentuan harga pokok penjualan yaitu biaya produksi dibagi total produksi yaitu sama dengan 10.945.000 dibagi 800 sama dengan 13.681,25 dan dibulatkan menjadi 14.000. Selanjutnya yaitu analisis break even point atau BEP dengan rumus FC dibagi price dikurangi VC atau unit yaitu 625.000 dibagi 15.000 dikurangi 5.000 yaitu dapat 63 unit.
Dan yang keempat yaitu analisis keuntungan per tahun, dapatkan harga jual yaitu 15.000. Yang kedua yaitu analisis keuntungan, bisa dilihat di tabel, yaitu terdapat keterangan total penjualan per tahun, biaya produksi per tahun, keuntungan per tahun. Selanjutnya yaitu payback periode atau PBP dengan rumus FC plus biaya operasional dibagi laba bersih, yaitu 625.000 ditambah 5.945.000 dibagi 24.220.000 sama dengan 0,2, yang artinya balik modal kurang lebih 0,2 bulan. Selanjutnya yaitu ada cash flow, di mana cash flow adalah laporan arus kas yang menunjukkan perputaran uang masuk dan keluar dalam suatu periode waktu tertentu. Bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Dalam tabel tersebut menunjukkan hipotesis kenaikan harga setiap 4 bulan sekali dengan presentasi 4%. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kebersihan rambut, khususnya adalah kutu rambut. Metode tradisional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menghilangkan kutu rambut hanya sekedar manual menggunakan tangan dan menggunakan sisir serit atau sisir kutu, yang hasilnya belum optimal untuk menghilangkan kutu rambut. Kemudian kami juga menggunakan ekstrak daun sirsak yang sebelumnya memang belum ada yang membuat produk tersebut, tetapi ternyata daun sirsak memang memiliki khasiat dan manfaat yang bagus dalam mencegah sekaligus menghilangkan kutu rambut. Kemudian kita juga perlu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kemampuan yang dimiliki adalah produksi yang ditawarkan dapat menghilangkan kutu rambut, produk yang ditawarkan menarik dan memiliki kandungan yang belum terdapat pada produk Hermes manapun, dan yang ketiga yaitu proses pembuatannya cukup mudah, akan tetapi produk tidak mudah ditiru oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kekurangan yang dimiliki adalah bahan baku utama yang menggunakan bahan alami, memiliki ketahanan hanya sekitar 2 hari. Dan yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Faktor eksternal yang mendukung kelancaran bisnis antara lain yaitu masyarakat di lingkungan sekitar yang cenderung memiliki masalah kesehatan dan kebersihan rambut. Kedua, daya beli masyarakat yang relatif tinggi. Yang ketiga, belum banyak pesaing. Yang keempat yaitu threat atau hambatan. Faktor eksternal yang harus diatasi adalah menarik kepercayaan masyarakat tentang produk ini. Namun akan kami atasi dengan terjaminnya kualitas produk dengan memperbaiki tampilan kemasan. Yang kedua yaitu perencanaan pemasaran. Ada analisis peluang pasar. Yang kedua, penentuan daerah pemasaran. Secara langsung dipasarkan ke toko-toko ataupun warung-warung, pondok pesantren dan tempat yang memungkinkan untuk pemasaran, dan juga melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu strategi produksi. Dalam strategi produksi, kami membangun kerjasama dengan berbagai toko. Selain itu, The Source of Hermes dikemas dengan kemasan plastik yang mempunyai label hingga dapat mempercantik dan menarik perhatian konsumen. The Source of Hermes ini juga dijual dengan berbagai ukuran sehingga terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, karena harapan kami produk ini bisa mengatasi kutu rambut dan bersaing di tingkat lokal maupun global. Selanjutnya yaitu strategi promosi dan pemasaran dengan menjaga kualitas dan kehigienisan produk. Kedua, membuat kemasan yang menarik perhatian konsumen. Ketiga, selalu mempromosikan produk. Keempat, memperbanyak jaringan pemasaran dan teman sembari promosi dengan harapan banyak yang mengenal produk. Dan yang kelima yaitu promosi melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode produksi. Adapun alat yang digunakan yaitu baskom, botol spray, wajan, kompor gas, tabung gas, saringan, dan gelas. Dan bahan yang digunakan yaitu daun sirsak, permetrin 5%, dan air atau aquades. Untuk proses pembuatannya yaitu daun sirsak dicuci menggunakan air yang mengalir hingga bersih dan steril, kemudian dimasukkan air dan daun sirsak yang sudah bersih ke dalam wajan, lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga mendidih sampai akhirnya berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian saring daun sirsak dari airnya, lalu diamkan air rebusan daun sirsak sampai tidak panas. Sambil menunggu air rebusan daun sirsak didiamkan, larutkan permetrin 5% dengan air, lalu aduk hingga tercampur merata. Lalu campurkan air rebusan daun sirsak dan larutan permetrin dan aduk hingga tercampur. Setelah tercampur, masukkan air rebusan daun sirsak tadi ke dalam kemasan produk botol spray.
terakhir yaitu Hermes Sirsak siap dipasarkan dan digunakan. Dan yang terakhir yaitu anggaran biaya, bisa dilihat di tabel berikut ini. Seperti contohnya jenis pengeluaran seperti biaya peralatan, contohnya baskom, spatula, panci, kompor sebesar 625.000. Kemudian ada pengeluaran bahan habis pakai, contohnya daun sirsak, botol 100 ml dan permetrin sebesar 5.320.000. Kemudian pengeluaran perjalanan seperti perjalanan ke pasar, perjalanan ke percetakan dan perjalanan promosi sebesar 300.000, dan pengeluaran lain-lain seperti pamflet, brosur, dan uji laboratorium sebesar 1.575.000. Demikianlah presentasi proposal kewirausahaan yang telah saya sampaikan. Saya berharap bahwa ide-ide dan rencana yang telah dipaparkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi usaha ini, serta bagaimana kita dapat mengembangkan dan mewujudkannya di masa mendatang. Saya percaya bahwa dengan dukungan, kerja keras, serta komitmen yang kuat, usaha ini memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertumbuh secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi langkah awal bagi saya untuk menciptakan nilai dan inovasi baru di industri ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.